Malam hari ini kajian kita tentang dahsyatnya ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar. Bagaimana luar biasanya keadaan tersebut ketika kita berhadapan di padang mahsyar, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di padang mahsyar. Di dalam sebuah hadis disebutkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusahu birajulun min ummati yaumil qiyamati ala ru'usil khalaiq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkan bahwa seseorang, kata Nabi, dari kalangan umatku nanti di yaumil kiamah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dengan namanya di seluruh makhluk. Ya, fayansyarahu lahu tis'atan wa tis'un sijilan kullu sijilun maddal basar. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada orang yang dipanggil tadi oleh Allah di yaumil kiamah lembarannya yang berisi 99 lembaran. Dan satu lembaran itu maddul basar, seluas pandangannya. Jadi setiap lembaran ditampakkan kepadanya tadi, dilihat oleh orang tadi yang dipanggil Allah nanti di padang mahsyar. Summa yakunu Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, al tunkiru min hadza syai'an. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari catatan yang aku perlihatkan kepada engkau ini tadi, lembaran-lembaran itu tadi? Maka hamba tersebut mengatakan, la ya, tidak saya ingkari. Ya, fayaqulu, ya, al-zalamatuka, ya, katabatil hafizun, apakah kata Allah aku menzalimkan engkau, menzalimu? Setiap yang dicatat terjaga, setiap yang kau buat terjaga, apakah aku menzalimimu? Maka hamba tersebut mengatakan tidak. Jamaah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, allaka uzrun, apakah engkau punya alasan terhadap apa perbuatan dan ucapan engkau yang kau perbuat di dunia? Ya, maka hamba tersebut mengatakan, la, tidak. Ya, tidak ya Allah, aku tidak mengingkarinya. Kemudian, ya, allaka hasanah, apakah engkau memiliki kebaikan, amal soleh? Maka laki-laki tadi, hamba tersebut mengatakan, ya, tidak ada ya Allah, aku tidak ada kebaikan sedikit. Dari setiap catatan lembaran tersebut, aku tidak punya kebaikan. Ya, bala innalaka indana hasanah. Kata Allah, tidak.
Ya, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami, kata Allah. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan menzalimimu hari ini. Fatakhruju lahu bitaqatu fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan lembaran yang lainnya. Maka di lembaran itu, di kartu catatan tersebut tertulis kata Nabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis demikian, dua syahadat. Qala fayaqulu ya Rabbi ma hadhi bitaqah. Kemudian hamba tersebut bertanya, dari mana catatan ini ya Rabbu? Wahai Rabbku, dari mana ada catatan aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan dan apa kedudukan satu lembaran yang berisi syahadat ini dengan catatan 99 isinya dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tutlamu. Sesungguhnya aku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menzalimimu. Kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan 99 kartu catatan amal di satu timbangan. Kemudian satu catatan terakhir tadi berisi syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ya. Maka ternyata lebih berat catatan satu lembar tadi, ya, bunyi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi, jamaah, lebih berat daripada 99 lembar yang isinya adalah maksiat. Nah, ini dia jamaah. Maka dalam hadis yang agung ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis ini hadis sahih. Yang pertama jamaah, begitu dahsyatnya nanti hari berjumpa dengan Allah di padang mahsyar, di mana kita akan dipanggil dengan nama-nama kita di dunia. Panggil, ya, Allah Subhanahu wa taala panggil. Setelah kita dipanggil, ditunjukkan semua catatan-catatan amalan yang kita perbuat. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal, jamaah. Baik ucapan kita, baik perbuatan kita, semuanya tercatat di dalam catatan-catatan amalan tersebut. Ya, nggak ada yang tertinggal. Dan keadaan kita jamaah ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di dalam surat Thaha ayat yang ke-107. Apa kata Allah? Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwajalah wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsan. Pada hari itu yang mereka dengarkan, yang kita dengarkan, kata Allah, tidak ada yang lain kecuali kita mendengarkan, menundukkan kepala kita, mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala, suara Rahman. Dan tidak ada yang kita dengar kecuali bisikan-bisikan saja di antara kita. Semuanya kita tertunduk jamaah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surat, ya, Al-Mutaffifin, alla yazunnu ulaika annahum mab'usun.
Dan ingatlah bahwasannya mereka orang-orang kafir itu tidak akan mengira mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka manusia itu hendaknya dia mengingat-ingat, menghitung-hitung. Setelah kita dikeluarkan dari alam barzakh, kita dikumpulkan di padang mahsyar, di bumi Allah. Yang kata Nabi, bumi itu tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanda-tandanya. Dia bumi begitu dihamparkan saja. Ya, tidak ada satupun tempat berteduh kita nanti di padang mahsyar tadi. Dia bukan bumi kita di dunia. Allah telah hancurkan langit, Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan bumi. Yang tersisa jamaah rahimani wa rahimakumullah di padang mahsyar bumi yang panjang, hamparan bumi yang panjang tanpa ada tanda-tanda kehidupan apapun. Maka kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan pada hari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tertutupi sedikit pun atas kita. Tidak yang kecil